Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ala ahliha wa qala aidan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi asadi syai'in wa al-yadi. Qala ya akhal aliyah al-yaduhu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ashaduhu al-aman. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai sedesa Luhur Jaya, wabil khusus guru kita Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahtasama, yang alhamdulillah telah ada di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Dewan Penyantun Pondok Pesantren Mataul Hidayah, yaitu Bapak Haji Periwatjo. Beliau Pak Tahadus bin Nikmah, beliau adalah Gubernur BI Bank Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan ya. Bapak dimohon berdiri dulu sebentar. Beliau alhamdulillah terpilih kemarin sebagai Gubernur BI. Kita doakan mudah-mudahan menjadi gubernur yang amanah, yang bisa membantu ya, atau berkhidmat kepada agama dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan Islam, insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang telah membawa alam dari alam biadab ke alam beradab, dari alam onta ke alam inopak, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin, di sini insya Allah kami tidak begitu lama karena Pak Haji Peri pun akan memberikan dorongan ya, atau motivasi untuk anak-anak. Saya yakin beliau juga adalah dari anak seorang petani Pak ya. Alhamdulillah ternyata Allah berikan petunjuk dan derajat untuk beliau. Jadi pertama yang saya akan sampaikan yaitu sesuai dengan ayat Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ala ahliha. Jadi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua wali santri, anak-anak kita adalah amanah. Dan amanah ini adalah sesuatu yang paling berat yang diamanatkan oleh Allah, diantaranya yaitu anak dan istri kita. Sesuai tadi dengan hadis, ada seorang sahabat yang kebetulan sahabat itu dari bangsa Badui ya, kalau di kita bangsa Badui mungkin Pak ya, dari orang pinggiran, datang ke Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah bi asadi syai'in wa al yadi. Ya Rasul, tolong berikan gambaran perkara apa yang berat dan yang gampang dari Allah untuk kami hamba-hambanya. Dijawab oleh Rasul, al yaduhu syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Rasul, qala ya akhal aliyah, wahai anak pinggiran lah bahasa sekarang Mbak ya, perkara yang paling gampang dari Allah adalah satu, syahadatu an la ilaha illallah, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Boleh dibilang burung beo juga bisa Pak ya, kalau baca syahadat ya. Sekarang ada burung beo yang bisa baca la ilaha illallah, itu sampai 15 juta harganya Pak. Masa santri yang bisa baca kitab, yang hafal surat 7 apa Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Luqman, di sini program alhamdulillah Pak, anak-anak sudah katalan 7 surat. Jadi kata Rasul, perkara yang paling gampang adalah pembacaan 2 kalimat syahadat. Wa asyatuhu al amanah, dan yang paling berat adalah amanah. Amanah itu terdiri daripada 3. Pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama makhluk Allah. Yang ketiga, amanah terhadap diri kita dan anak istri kita. Ini yang akan kita bahas sedikit ya, karena memang sesuai dengan sifat Rasul kan, diantaranya ada 4: sidik, tabligh, patonah, dan amanah. Sidik jujur, tabligh adalah imamul anbiya, imamul muttaqin, imamul malaikatil muqarrabin, bahkan Abdul Khalqi. Patonah adalah cerdas, tidak perlu tulisan, tidak perlu bisa nulis. Rasul begitu wahyu diturunkan, langsung beliau dalam Al-Quran, sanukri'uka fala tansa, saya akan berikan wahyu dan kamu tidak boleh lupa wahai Rasulullah. Tidak seperti kita ya, kalau kita ada istilah Bapak Haji Peri itu namanya barho, begitu bubar poho. Kalau kita ngaji kan begitu ya, barho namanya. Yang keempat adalah amanah. Nah inilah amanah-amanah Pak. Jadi dalam sambutan atau khutbatul wada kali ini, saya ada 2 yang perlu sampaikan. Pertama, ada 2 cerita ya, yang memang setiap tahun suka saya sampaikan kepada orang tua santri. Pertama nih, jadi nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 manusia yang sedang diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama anak, kedua bapak, ketiga ibu. Pertama, ibu bapak diputuskan dalam mahkamah Allah menjadi calon ahli neraka, calon ahli surga. Yang kedua, anaknya diputuskan oleh Allah dalam mahkamah Allah menjadi calon ahli neraka karena ladang amal salahnya. Kalau orang tuanya ladang amal solehnya, anaknya masuk neraka karena amal salahnya. Setelah keputusan itu, Allah bertanya sama anaknya, "Nak, silahkan, kalau kamu tidak puas dengan keputusanku, silahkan kamu mendakwa sama saya." Kata anaknya, "Ya Allah, ini hari keadilan. Saya tidak akan menuntut surgamu karena saya bukan anak yang soleh. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah ngaji. Tapi ini hari keadilan, saya akan tuntut keadilanmu ya Allah. Jahatnya saya, tidak sholatnya saya, tidak puasanya saya, tidak hajinya saya, bukan kehendak saya, tapi saya dibikin oleh orang tua saya." Nah ini Pak, kalau anak sudah mendakwa seperti itu terhadap orang tua, kita mau apa? Orang tua saya, kata anaknya, dia tiap hari pagi pergi ke pasar, pagi pergi ke sawah, ke kebun, ke perusahaan, hanya ngitung rugi, untung rugi. Dia tidak pernah menyuruh sama saya sholat 1 kali pun, puasa 1 kali pun. Terus kamu mau bagaimana? Saya ingin bersama-sama orang tua saya masuk neraka. Bukan berarti kami tidak sopan, bukan kami berarti tidak tidak mau membahagiakan orang tua. Inilah Pak yang disebut dengan ayat al-yauma nakhtimu ala afaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan dikunci, kaki kita akan bicara, tangan kita akan bicara, seluruh jiwa raga kita akan bicara di hadapan Allah. Mungkin anak ini ngomong pada saat itu bukan omongan dia, tapi
Itulah memang al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Oleh sebab itu Pak, dari hari ini saya ngajak, marilah anak-anak kita sebagai amanah, jangan sampai membuat capek kita yang kedua kali. Sudah kita capek di dunia ya, pada saat ibu menghamilkan anaknya, pada saat ibu melahirkan anaknya, pada saat ibu mendidik anaknya dengan biaya yang cukup banyak, dengan beras yang cukup banyak, duit yang cukup banyak, karena banting tulang, dengan keringat ya, berjuang untuk anak. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Intinya apa? Anak-anak soleh itu anak yang bisa membawa dirinya ibadah kepada Allah. Kesananya mudah-mudahan menjadi anak yang muslih. Di samping bisa membawa dirinya, dia bisa membawa orang lain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak, terutama kepada adik anak-anakku ya, ingat, di dalam jiwamu ada darah wali yang tidak bernama dan yang tidak bergelar. Ingat Pak ya, anak-anak, di dalam jiwamu ada darah wali yang tidak bernama dan tidak bergelar. Dia adalah seorang wali yang tidak punya nama, bukan wali kutub ya, bukan wali abdal, tapi dia ada di dalam jiwamu. Siapa? Orang tuamu. Syariat kamu sekarang bisa lulus 6 tahun di sini. Dulu kamu tidak bisa amil, dulu kamu tidak bisa jurumiyah, alfiyah, tidak bisa sapinah, bahkan ngerab amil, murad amil, jurumiyah sekarang kamu bisa. Syariat karena orang tuamu, darah walimu mengalir kepada di dalam dirimu. Oleh sebab itu anak-anakku, doakan orang tua kalian semoga dipanjangkan umurnya, semoga dibarokahkan kehidupannya ya. Karena apa? Karena dalam hadis kata Rasul, barang siapa yang tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dia didoakan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang fakir dan yang miskin. Pak, sekali lagi mudah-mudahan anak-anak kami ini sekarang diluluskan bukan berarti dia sudah hebat ngedinya. Sekarang diluluskan bukan berarti dia sudah hebat kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arabnya, tidak. Ini hanya sebatas tahun ya, karena memang kalau sudah 6 tahun di sini memang sudah lulus SMK. Silahkan kalian mau ngabdi di sini, silahkan. Mau meneruskan ke jenjang kuliah, silahkan. Mau meneruskan ke ke pesantren-pesantren pondok salafi yang lain, silahkan. Itu terserah kalian, karena kalian jangan pernah puas dengan ilmu. Ilmu semakin kita dapat ya, semakin dalam ilmu tidak akan habis ya. Jadi beda dengan uang. Uang sekali kita ambil habis, tapi ilmu semakin kita cari semakin dalam, semakin tidak habis. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita doakan anak-anak kita yang diluluskan pada tahun ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, berguna bagi bangsa, agama dan negara, juga menjadi harapan orang tua, harapan guru, harapan masyarakat ya. Insya Allah kalau untuk hadiah dikir kami program setiap 3 tahun, malah itu sudah ketalar. Jadi untuk masyarakat yang mungkin anak ini akan pulang ke masyarakatnya masing-masing, silahkan untuk hadiah dikir, untuk imam sholat. Alhamdulillah, itulah memang persiapan kami, karena kami ingin anak-anak ini bukan cuma pintar ilmu agama, tapi kami ingin anak-anak ini pintar dalam ilmu umum ya, karena tantangan kita ke depan semakin hebat. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf terutama kepada Bapak Pak Haji Ferry ya, mungkin waktunya agak ini. Itu saja, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memaklumi bapak-bapak dan ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.